Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan meningkatnya minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Baik, pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan perlindungannya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan PPT yang saya buat. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Dra Haji Winarmi, MPD, selaku guru mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang terdiri dari rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Oke. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 5, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud minat membaca. Yang kedua, pengertian minat baca menurut para ahli. Yang ketiga, apa tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang kelima, apa saja manfaat meningkatkan minat baca pada mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang keempat, tujuannya. Yang pertama, mengetahui pengertian minat baca. Yang kedua, mengetahui pengertian minat baca menurut para ahli. Yang ketiga, mengetahui tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang kelima, mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi rendahnya minat baca mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang kelima, mengetahui manfaat meningkatnya minat baca pada mahasiswa Dian Nusantara. Yang berikut manfaatnya. Manfaatnya adalah memberikan masukan tentang upaya peningkatan kualitas belajar dan hasil belajar mahasiswa, terutama dalam meningkatkan minat baca mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan cara yang disenangi oleh mahasiswa, serta menambah wawasan dan pengetahuan kepada dosen dalam mengatasi permasalahan yang dalam kegiatan belajar mengajar. Yang berikut, pengertian minat baca. Minat baca adalah hasrat seseorang terhadap bacaan yang mendorong munculnya keinginan dan kemampuan untuk membaca, diikuti oleh kegiatan nyata membaca bacaan yang diminatinya. Minat baca bersifat pribadi dan merupakan produk belajar. Yang berikutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Liliawati Sanjaja 2005 mengartikan minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Yang kedua, menurut Sinanbela Sanjaja 2005 mengartikan minat membaca sebagai sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam diri terhadap aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. Yang ketiga,
Menurut Ginting pada tahun 2005 mendefinisikan minat membaca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena menyenangkan dan memberikan nilai. Yang keempat, menurut Cole 1963, Elliot DKK 2000, Sugiarto mengartikan minat membaca merupakan karakteristik tetap dari proses pembelajaran sepanjang hayat atau disebut dengan lifelong learning yang berkontribusi pada perkembangan seperti memecahkan persoalan, memahami karakter orang lain, menimbulkan rasa aman, hubungan interpersonal yang baik, serta penghargaan terhadap aktivitas keseharian. Yang berikut, tujuan meningkatkan membaca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang pertama, tujuan dari pengembangan minat baca untuk mendorong minat dan kebiasaan membaca agar tercipta mahasiswa yang berbudaya membaca. Yang kedua, meningkatkan layanan perpustakaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan gagasan yang menyangkut esai dan tugas. Yang keempat, untuk meluaskan pengetahuan tentang suatu bidang. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Menurut Anne Alhira, terdapat upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca mahasiswa agar prestasinya bisa memuaskan. Yang kedua, bagi para orang tua juga, membudidayakan membaca adalah hal yang sangat penting bagi anak-anaknya, dan biasakan di dalam keluarga seorang mahasiswa akan bergelut dengan membaca, karena dengan membaca dia bisa mengetahui segala sesuatu, tak hanya buku pelajaran mata kuliah saja, tetapi juga bisa mulai dengan bacaan ringan, misalnya membaca artikel, cerita fiksi, serta koran atau majalah. Yang ketiga, bagi para dosen, hendaknya memberikan tugas yang banyak wacana. Ini adalah cara meningkatkan minat baca mahasiswa. Dengan sedikit paksaan mau tak mau, mahasiswa pasti akan mencari dan membaca banyak buku. Misalnya, dosen memberikan tugas membuat makalah dan haruskan menurut referensi dan banyak buku. Yang berikut, perpustakaan adalah tempat yang mempunyai pengaruh besar pada minat baca mahasiswa. Khususnya perpustakaan dan kelengkapan buku bisa membuat mahasiswa betah di perpustakaan untuk membaca. Jadi, sebaiknya pihak kampus bisa meningkatkan fasilitas perpustakaan demi mahasiswa. Baik, yang terakhir, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini bertujuan untuk mengetahui apakah PPT yang kita buat benar apa tidak. Jadi, daftar pustaka sangat penting dalam membuat sebuah makalah ataupun dengan PPT, agar pembacanya bisa tahu bahwa ini ada. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk menutupnya, mohon izin, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.